itu memunculkan pertanyaan kalau kita lihat. Saya Ya, kira ya. ada makna tersendiri dari salam itu. Ya antara lain Apa yang membedakan ya, pendidikan karakter pada waktu Prof kecil dulu dengan Prof lihat proses pendidikan karakter pada usia Prof saat ini? well, Ini rupanya tahun baru, Prof. oh ya sekalian lah kita mengucapkan tahun baru ya. Ya, baik. Mengucapkan tahun baru kan nggak salah ya. Nggak salah lah. Karena kita pakainya ke tanggal ini Iya juga. oke, tanggal 1 ya. Ya, makasih Prof atas kehadirannya. Ini betul-betul keberkahan, Prof. Jadi mengawali Insya tahun Allah. baru Insya Allah. dapat bertemu dengan Prof dan kita kepingin sekali Prof membahas topik yang sangat penting itu menyangkut dengan pendidikan karakter. Oh Jadi itu, itu topik penting karena ya, itulah yang menjadi dasar, Prof. ya benar. Dasar untuk apa kita punya kemampuan kognitif intelektual tinggi sekali, tapi karakter dalam berinteraksi, dalam menjaga emosi dan juga hal lain. Kira-kira apa yang apa pentingnya, Prof, Oke. kita membahas pendidikan karakter? Baik, terima kasih Pak Chris ya. Saya kira sebelum kita masuk ke topik itu, mungkin kita kaji ulang juga apa yang dimaksud dengan pendidikan gitu ya. Ya, Karena kita berbicara masalah pendidikan karakter tentu setidaknya secara umum kita paham dulu apa sih maksud dengan pendidikan itu. ya, Semua orang menyebut di mana saja mereka menyebut pendidikan. ya, Tapi sebenarnya arti sesungguhnya pendidikan itu berbagai-bagai memang bisa kita lihat di kamus, ke Kubi ya bisa kita lihat di mana-mana, bahkan di Google sekalipun. Sebenarnya memang pendidikan itu tidak lain tidak bukan adalah itu pembelajaran ya, ya, pembelajaran ilmu pengetahuan dan apa namanya keterampilan dan juga yang penting adalah itu kebiasaan sekelompok orang barangkali, sekelompok orang yang tentu yang baik-baik ya, bukan sekelompok orang yang sekelompok orang yang baik-baik itu diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah penurunan itu biasanya melalui pendidikan atau melalui semacam penelitian dan juga semacam amatan gitu ya. Dan justru juga semacam pelatihan-pelatihan. Artinya bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berkembang gitu. Sehingga sampai sekarang kita berada pada posisi di mana perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa. Dan kita ini bisa gagap juga menghadapi perkembangan itu. Sekarang Ya, tentu bagi teman-teman atau anak-anak muda ini yang sangat penting sekali sebenarnya. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak apa namanya? Tidak stuck dia berjalan terus gitu. Dan ini harus kita ikuti dengan baik bermacam-macam metode yang digunakan. Macam-macam pendidikan sebenarnya. Nah hari ini kita mau bicara pendidikan karakter secara spesifik. Saya sebenarnya ketika ditawarkan topik ini, ya satu sisi saya merasa berbahagia ya bisa menyampaikan, tapi di sisi lain saya merasa khawatir. Jangan-jangan yang saya sampaikan, jangan-jangan yang saya sampaikan ini menjadi salah gitu. Jadi, menjadi salah. Tapi saya kira saya baca-baca dan juga selama ini kita diskusi di majelis pendidikan bahwa pendidikan karakter itu sebenarnya tidak lain tidak bukan kalau kita cermati secara baik itulah sebenarnya menanamkan kebiasaan-kebiasaan ini saya ulangi lagi kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu, bukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, tapi kebiasaan yang baik itu yang kita tanamkan kepada anak-anak gitu, kepada artinya peserta didik. Apakah peserta didik itu anak-anak atau peserta didik itu orang dewasa atau peserta didik itu orang tua gitu. Jadi sebenarnya kita menanamkan itu yang kita intinya ya. Pendidikan karakter itu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Dan juga selain daripada itu kita sebenarnya menanamkan kebiasaan ini sangat tergantung kepada potensi atau apa yang dimiliki oleh seseorang itu ya. Dan kita sebenarnya bersyukur ya kita dijadikan menjadi manusia. Sebenarnya kalau kita kembali ke situ bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan untuk berbuat baik.
menjadi aneh rasanya kalau kita melihat orang tidak berbuat baik gitu. Atau jangan-jangan itu bukan manusia, Bro. Saya tidak Bukan sifat manusia, Bro ya. saya tidak memvonis itu ya. Saya tidak memvonis, cuma ya barangkali kita merasa heran juga gitu. Karena kalau kita kembali kepada dasar penciptaan itu, maka sebenarnya kita tidak ada pilihan lain, kita memang harus berbuat baik. Berbuat baik itu dalam artian keseharian ya, kehidupan. Tapi sebenarnya kita kalau dari sisi agamanya, religius, kita sebenarnya harus kembali kepada apa yang dikatakan bahwa kita dijadikan untuk bertakwa kepada Allah sebenarnya. Kita mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang kan gitu. Betul. Simple sebenarnya definisinya itu. Tapi pengalaman kehidupan Prof nih, Prof. Dengan usia Prof sekarang tentu ada dinamika pengalaman Prof terlibat dalam proses pendidikan seorang pendidik. Apa yang membedakan pendidikan karakter pada waktu Prof kecil dulu dengan Prof lihat proses pendidikan karakter pada usia Prof saat ini? Well, ini satu pertanyaan yang berat juga, artinya sesuatu yang saya alami bahwa saya juga pernah kecil gitu Betul. Saya pernah sekolah, dan yang saya lihat sebenarnya secara tidak disengaja atau tidak direncanakan, kita di dalam mengikuti pendidikan di sekolah itu tidak disebut pendidikan karakter. Iya. Tetapi kita melihat tingkah laku, perilaku guru ya. Perilaku guru, kemudian cara guru-guru menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya, itu kita melihat bagaimana keteladanan yang muncul di sana. Jadi kita melihat sosok guru itu sebagai memang kepingin kita meniru sosok itu gitu. Sehingga dalam benak kita, ya saya sebenarnya kalau bisa seperti bapak ini nanti, kira-kira begitu. Iya. Karena ada nilai lebih sama beliau. Kenapa kita kepingin begitu? Saya ulangi sekarang bisa menjelaskannya. Karena memang kita melihat sesuatu yang menarik. Ada saya melihat dulu kepala sekolah SMP ya. Wah, dia sangat sederhana, dia pakai sepeda gitu ya. Tapi dia mempunyai semacam apa ya, semacam marwah atau apa gitu kalau dia berdiri di depan siswa. Itu ada apel, dulu juga ada apel, ada upacara gitu. Senin. Wah, kalau sudah dia di situ sunyi, kita dengar ada yang ngomong satu. Kita mendengar gitu, dengan sungguh-sungguh gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kan kadang-kadang pada saya itu kita kepingin bisa nggak kita seperti ini. Ya, jadi barangkali intinya yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin dulu itu banyak keteladanan sebenarnya yang diberikan di dalam kelas, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, sehingga kalau kita ketemu dengan guru itu kita memang betul-betul merasa hormat gitu ya. Ya mungkin yang saya lihat sekarang dari saya ikuti sudah tidak lagi itu. Sudah berkurang. Tetapi saya tidak menyalahkan itu karena ini perkembangan peradaban dan perkembangan teknologi ya. Dan kita tidak bisa menuntut itu begitu banyak. Orang harus tunduk sama kita, harus salam gitu, harus sebenarnya tidak bisa juga. Karena itu adalah peran yang harus dijalani oleh seseorang berdasarkan perkembangan peradaban dan perkembangan pengetahuan dan juga perkembangan teknologi lah yang jelas kan. Sekarang orang misalnya mengatakan ya dengan guru cukup dengan WA saja, tidak usah kita ketemu muka gitu kan. Hari raya kita tidak lagi kunjung sekarang. Dulu kami itu ya waktu itu kumpul ya ke tempat kepala sekolah gitu ya, bersilaturahim gitu. Sebenarnya kalau ingat sekarang tahu sebenarnya tujuannya bukan apa-apa, mencari kue gitu. Tapi itu berkunjung waktu Lebaran kan memang jadi tradisi. Iya, tradisi. Dan itu tradisi di kampung kan. Tapi sekarang itu kan sudah berubah. Berubah. Jadi kalau Anda menanyakan apa bedanya, ya itulah antara yang bedanya. Sekarang tidak bisa lagi kita seperti itu. Tapi yang perlu adalah sebenarnya yang harus kita pertahankan justru prinsipnya gitu. Kenapa dulu seperti itu? Kita harus menghargai seorang guru. Itu prinsipnya. Berarti guru menjadi titik sentral. Dan sentral kita selain orang tua kita ya. Itu guru itu luar biasa kita hargai sebenarnya ya. Dan saya lakukan itu, saya menghargai seorang guru gitu. Nah, sekarang waktu saya menjadi dosen ya tentu merasa apakah saya dihargai, karena bertanya juga ya. Tapi dihargai dengan cara yang berbeda gitu. Itu masih ada gitu ya. Jadi tidak usah terlalu kecewa kita. Betul. Itu masih ada ya, walaupun sekarang Pak Mukhlis menanyakan.
Bedanya memang berbeda, tapi pasti. cara gitu ya. Tapi saya berharap bahwa prinsip utamanya tetap itu menghargai orang tua. Tetapi sebenarnya itu perlu kita ingatkan dengan pendidikan. Justru kita bicara pendidikan karakter. Kenapa kita memilih karakter ini? Karena memang pendidikan ini salah satu yang yang Pak Muri juga tahu bahwa pendidikan karakter itu sudah didasari dengan pendidikan yang holistik sebenarnya dan integratif ya. Artinya pendidikan karakter itu bisa memenuhi secara utuh kebutuhan esensial manusia sebenarnya. Dari situ sebenarnya dengan pendidikan karakter orang akan mengetahui bisa menerima segala macam yang ada di dalam dirinya, bisa dikembangkan dengan baik tanpa hambatan, dan itu diberikan suatu, dan di sanalah kita sebenarnya menyampaikan pesan-pesan dalam pendidikan karakter itu ya, bagaimana sebenarnya hal-hal yang bisa ditanamkan atau diturunkan gitu kepada generasi yang akan datang gitu, kira-kira begitu ya. Nah kalau secara rinci kita sebut di situ terdapat sebenarnya religius. Bagaimana religius itu artinya sebagai orang yang beragama itu seharusnya bagaimana gitu. Nah itu dijelaskan itu bagaimana. Jadi ya seperti sekarang kan kita sulit mengatakan apa agama itu hanya 5 kali sehari semalam ke masjid gitu ya, berjemaah gitu ya. Apakah hanya itu disebut dengan agama gitu? Ini kan satu pertanyaan. Lemah kali kita bro kalau itu. Nah, picik sekali kita. Picik sekali kan, sehingga kita tidak melihat artinya agama itu di dalam kehidupan masyarakat. Betul. Itu yang saya cuma saya bukan alim ulama, saya tidak paham, tapi saya penglihatan. Saya pernah dari luar, pernah dari Amerika dan sebagainya, kita melihat di sana agamanya pun nggak jelas. Betul. Tapi sikap mereka itu sebagai manusia menghargai orang lain, jujur, disiplin. Itu sebenarnya selain daripada religius ya, itu bedanya dengan kita. Karakter kita itu sebenarnya kan berbeda dengan mereka. Itu sering juga disebut. Kita ada semacam satu lagi yaitu religius itu. Jadi kita berharap bahwa orang-orang itu bisa menunjukkan akhlakul karimah gitu. Itu yang bisa kita lihat. Kalau karakter secara umum itu yaitu tingkah laku yang baik, perilaku yang baik. Tetapi kita ada lebihnya satu. Religius. Selain kita baik, kita punya religius. Kita memang beragama gitu ya. Dan nah ini di sini kuncinya nih. Beragama nih bagaimana kita memahami agama itu. Nah itu yang kita lihat keseharian seperti itu. Ya. Jadi misalnya di sekolah, misalnya saya pernah mengantar cucu, ini contoh ya. Iya, di mana Bro? Di mana Cek? Di sini di apa nih namanya? Mana Cek? Dalam Gugup ini. Dalam Gugup, Al-Azhar. Al-Azhar. Jadi ceritanya itu kan guru menerima salam anak-anak murid. Lalu saya mengantar cucu turun dari mobil, saya antar dia ke pintu gerbang, saya perhatikan dari mobil kan. Jadi sampai ke situ ada 2 guru yang sedang celoteh lah berdua. Lalu kan dia menjumpai gurunya, lalu dia tarik tangan gurunya, dia salam gitu. Itu suatu kejadian yang menurut saya berarti salam itu belum dipahami oleh anak-anak. Untuk apa sebenarnya salam itu? Lihat satu contoh ya. Ini karena gurunya mungkin dia tidak lihat kan, ya assalamualaikum dia mesti tidak dengar gitu, lalu ditariknya tangannya untuk salam. Salam itu diterima, udah selesai dia masuk kan. Maksud saya itu mungkin secara kebetulan ya. Betul. Tapi itu memunculkan pertanyaan kalau kita lihat, ya kan, apakah memang salam itu hanya begitu saja? Saya kira ada makna tersendiri dari salam itu. Ya antara lain kalau saya bisa mengatakan bukan tidak bisa mengkaji secara cermat ya. Salam itu sebenarnya itu kan menunjukkan bagaimana kita hormatnya kepada orang yang dituakan gitu, orang yang kita hargai. Sehingga kita lihat orang menikah juga ada salam apa nama itu? Ya kan? Pengantin harus salam, mencium tangan orang tuanya dan mertuanya gitu. Itu kira-kira suatu adat kita, katakanlah itu adat budaya, tapi sebenarnya itu religius. Ya, dan itu karakter. Betul. Nah, sekarang Pak Mukhlis, kalau kita bicara karakter, kenapa kita di MPA itu mengatakan bahwa karakter itu penting? Yaitu sekarang kita melihat banyak perilaku yang sudah menyimpang barangkali ya, tidak pada belum lagi kita berbicara ajaran agama religius ya. Tapi dalam tata kehidupan masyarakat saja kita sudah banyak sekarang melihat hal-hal yang
sangat miris kita lihat. Ya, ya. Ya, coba kita sebut satu persatu. Tidak ada lagi kita saling menghargai satu sama lain. Betul. Kita sekarang, ya bukan kayak sekarang kita ya, karena termasuk kita juga barangkali. Iya, ya. Kita tidak menghargai orang lain, kemudian kita tidak mau toleran, artinya Ya, sama satu sama menghargai, menghargai ya. Dan kita tidak mau artinya menerima Ya. kekalahan, kelemahan kita, dan kita tidak menerima Ya. yang sesuatu. Bagi misalnya kita di jalan saja kita merobos lampu merah, atau kita merasa bangga kita merobos lampu merah. Ya. Nggak peduli kita. Termasuk kita Darussalam, Bro. Termasuk, jadi itulah maksud saya. Jadi kita terobos, lalu kita bangga pula lagi. Itu maksudnya. Iya, iya. Nah, kira-kira itu di dalam perubahan-perubahan. Belum lagi kita berbicara masalah perisek, Iya, iya. kemudian narkoba, kemudian perampok, dan perkosa kakek pun perkosa cucu. Sekarang Jadi itu hal-hal yang itu kita belum berbicara religius ya. ya, Ini tata kehidupan yang sudah dilanggar gitu. ya. Tidak ada lagi ya. Pokoknya kita untuk kita lah. Kita terasa bawa mobil juga kan. Betul, betul. Nggak peduli kita orang susah, pokoknya kita jalan aja terus. Itu sebenarnya adalah karakter, gitu. Ada perilaku yang sudah menyimpang barangkali. Nah makanya orang mengatakan kenapa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam ini kembali kepada religius ya, dibandingkan dengan negara yang misalnya Finlandia atau mana-mana gitu, kok mereka itu lebih baik di dalam tata kehidupan. Kehidupan sosial. Kalau religius tentu tidak bisa kita bandingkan, mereka keyakinannya lain, kita lain kan gitu. Nah sekarang yang pertanyaan adalah keyakinan yang kita yakini itu tidak kelihatan di dalam kehidupan. Aktualisasinya. Ya, jadi aktualisasinya seperti nggak ada. Kita hanya aktualisasinya itu ketika salat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kemudian. Nah, dan yang aneh di dalam kehidupan keseharian kita bisa lihat, subuh kita berjamaah, malah tauziah lagi ada di situ. Kita masuk kantor, kita menahan orang, kemudian kita korupsi. Jadi itu sebenarnya bagaimana menjelaskannya itu. Makanya saya kira kita di MPR tidak salah bahwa karakter ini sangat penting kita. Dan artinya usaha pemerintah membudayakan penguatan pendidikan karakter itu saya kira memang ada yang sudah berpikir tentang itu, dan kita ingin generasi kita tahun berapa katanya 2045 ya. Itu merupakan generasi emas Indonesia. Nah, karena generasi emas Indonesia bisa termasuk itu bagaimana sebenarnya budaya ataupun karakter orang Indonesia sebenarnya harus bisa dilihat pada tahun itu. Contoh sekarang Jepang. Sudah muncul. Itu perlihatan Piala Dunia itu, saya kira itu luar biasa kan. Dia membersihkan lapangan gitu, dia kalah, dia menerima kekalahan itu dengan ikhlas. Nah ikhlas. Kembali lagi kan bahwa kita seharusnya sebagai orang Muslim harus benar-benar kan gitu ya. Jadi barangkali itu saya melihat kenapa karakter itu penting. Saya kira kita harus mendukung itu, dan saya kira kita kan Majelis Pendidikan ingin karakter itu dimulai dari PAUD, dari anak-anak usia dini. Kenapa? Kan itu kita punya dasar kenapa kita memilih itu ya sebagai ikon untuk memperbaiki generasi ini. Karena memang di pendidikan PAUD itu berhadapan dengan manusia yang baru lahir, manusia yang akan menempuh kehidupan ya kan. Itu yang perlu kita isi dengan kebiasaan-kebiasaan. Saya kira itu salah satu kebiasaan yang diturunkan oleh Rasulullah ya. Bagaimana di dalam akhlak itu ya, bagaimana akhlak itu kan di situ sebenarnya. Tapi kalau di SMP, SMA sudah beda sebenarnya. Dia sudah masuk anak yang lain. Dia sudah bisa baca ini, sudah baca koran, bisa melihat kehidupan. Tapi yang PAUD itu dia masih murni sebenarnya. Kalau ibarat kertas dia belum ditulis gitu. Nah itu kita yang menentukan dalam pendidikan karakter. Tapi sayangnya Pak Muklis, ini makanya kita berpikir mengenai bahwa pendidikan PAUD itu tidak sepenuhnya sebenarnya menurut definisi yang dikatakan gitu. Jadi kan PAUD itu sebenarnya pendidikan yang tadi kita sebut sebagai pendidikan yang holistik dan integratif ya. Karena diinginkan di situ adalah pendidikan yang memenuhi kebutuhan esensial anak sebenarnya. Ya bukan saja yang tapi juga kebutuhan kesehatan, kebutuhan gizi, keamanan, dan sosial budaya gitu, kemudian
apa namanya, kita mencana menyebarkan perkenalan pendidikan gitu ya. Kemudian membangun apa namanya, rasa religius di sana, di situ. Ya, itu tadi kembali salam-salam itu, dan bagaimana orang sebenarnya harus mulai dari PAUD. di situ ya. Jadi kalau kita lihat di luar itu kan anak-anak itu dia kerja sendiri di Jepang lah misalnya. Dia datang, sepatunya dia lepas, ada raknya masih dia, itu fasilitas harus disiapkan oleh sekolah. Lalu dia menyusun sepatu di situ. Kalau ada orang yang sepatunya kita tamu, dia angkat sepatu kita, dia taruh di situ. Itu ada suatu karakter, itu bukan dibuat-buat, memang mereka sudah terbiasa. Nah, saya kira tidak salah definisi itu. Kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya kan, berbuat baik, berkata baik, dan semuanya baik lah pokoknya. Menurut Prof, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu atau mengaktualkan nilai-nilai religius yang lain itu dalam fakta? Nah, itulah kalau itu Pak Muris tanya, tentu saya tidak bisa jawabnya, sangat sulit ya. Jadi itu tidak gampang maksud saya, tidak bisa seperti yang kita katakan harus begini harus tidak bisa. Betul. Jadi itu kembali kepada nama itu, saya katakan ini kembali kepada pendidiknya, karena kan kalau pendidikan PAUD itu pembiasaan itu kan harus ada yang membiasakan. Nah, yang membiasakan kan orang yang lebih tua. Nah, orang lebih tua ini yang disebut dia keteladanan. Nah, kembali kita pada sejarah Rasulullah, bagaimana dia menurunkan keteladanan itu. Nah, saya kira itu. Nah, kalau itu kita kaji, nah bagaimana kita agama kita? Nah, sumber kita ada, Al-Quran, hadis, dan itu riwayat Rasul dan sebagainya sudah semua ada. Kenapa? Lalu kenapa? Kita kan tinggal kenapa sekarang. Makanya kita tanya nama itu, benar kita nggak mau, kita nggak peduli itu lah. Pokoknya kita lah. Kita pun belum tahu kata Prof. Samsuri, saya bertanya, kan kita juga belum tahu apa masuk surga apa masuk neraka gitu. Iya, Prof. Samsul. Iya, dia selalu itu dia kan. Apakah kita dengan hafal Quran kita masuk surga? Kita belum tentu juga dia. Tapi kan itu kalau didengar oleh barangkali yang lain merasa tidak enak. Padahal tidak perlu tidak enak, itu harus menjadi suatu cemeti pembahasan gitu. Itu satu tes lah barangkali. Itu menurut saya barangkali. Prof, ada satu poin juga. Kalau misalnya mungkin kelahiran 80, Prof. Udah mungkin hampir setengah usia Prof, setengah usia Muklis. Jadi di usia 40 aja, Muklis di awal-awal misalnya waktu SD, SMP, itu kan merasakan kepedulian orang kampung. Kepedulian tokoh agama, tokoh sosial, adat. Misalnya kita berbuat salah, bukan orang tua yang menegur, tapi intervensi struktur sosial ini yang hidup. Nah, bagaimana kita mengaktualkan pendidikan karakter, nilai-nilai karakter ini dengan intervensi juga, Prof. Misalnya orang kampung atau gimana, Prof? Bahasa karakternya gimana? Saya tangkap. Jadi itu kan sebenarnya itu kembali kepada inilah kesepakatan ya, maksudnya kesepakatan, karena itu harus kita pahami semua. Jadi keberadaan masyarakat itu sebenarnya kontrol sebenarnya. Itu kan kontrol yang Pak Muklis maksud itu. Jadi dalam satu kampung itu harus ada bagaimana masyarakat melihat barangkali tingkah laku, perilaku, dan artinya kebudayaan atau kebiasaan di kampung itu. Apakah itu berjalan dengan baik dan tidak. Ya, saya kira itu kalau Pak Muklis tanya sekarang, saya kira semua kampung punya itu sekarang. Ya, kita enggak bisa semena-mena di kampung sekarang kan, mereka bukan maksudnya semena-mena kita boleh apa saja, enggak. Ada aturan di kampung itu. Saya kira sudah tetap jalan, cuma efektif tidaknya saja sekarang. Kadang-kadang ya seperti tadi lah, tidak ada semacam penurunan atau pembiasaan kebaikan itu, tapi merupakan semacam perintah gitu ya. Itu yang saya sesalkan, karena enggak jelas-jelas sudah marah gitu segala macam. Jadi itu barangkali ya. Jadi keteladanan itu sepertinya kurang, Pak Muklis. Jadi keteladanan itu kalau kita definisikan itu tadi, bagaimana orang ya gitu lah, kalau kita jalan atau itu kan keteladanan semua tuh. Betul. Ya kan kita masuk restoran, masuk apa gitu kan, semua ada ininya. Nggak bisa kita enak-enak aja, kira-kira begitu. Nah, itu barangkali sekarang yang kalau kita evaluasi berkurang ya. Berkurang. Tapi berkurang itu bukan saja, ada hal yang menyebabkan. Ya artinya pengaruh teknologi terlalu kuat. Perubahan peradaban itu terlalu kuat. Sedangkan benteng kita tidak kuat. Nah, itu.
Jadi benteng itu sebenarnya yang berarti harus pendidikan karakter, maaf Prof, pendidikan karakter itu benteng berarti. Prof. iyalah. Kita sebenarnya silakan ini mau apa dia ini kalau kita lihat ini begitu kita buka pedal itu bagus beritanya. Sudah itu keluar yang macam-macam. Nah, yang tidak perlu kita lihat. Tapi keluar dia. Termasuk dalam penyebaran berita-berita hoak, Prof. Nah, itu dia masuk dia. Bullying. Fitnah dan sebagainya itu. Betul. Jadi kalau kita tidak bisa memilah itu tanpa ada kemampuan, artinya mulai dari kecil kita mulai ini yang baik, ini yang tidak baik, ini baik. Kalau sekarang saya mengatakan kalau kita semua mempunyai keyakinan seperti itu, artinya punya pendidikan seperti itu, mulai dari orang tua sampai semua, suka hati ini teknologi yang masuk apa. Karena kita udah dibentengi. Bentengi. Kita tidak akan terima barangkali ini menurut saya ya. Tapi sekarang itulah barangkali yang lemah. Karena saya bilang juga kepada menantu ya. Menantu, tolong jangan serta-merta dilarang ini saya bilang. Ini kebutuhan sekarang, nggak bisa ini kebutuhan, nggak mungkin kita lakukan. Cuma yang perlu dibentengi anak itu. Apa yang boleh? Dengan religius, karena misalnya ini situs ini nggak boleh dilihat. Kenapa? Harus dijelaskan kenapa. Ya boleh kita jelaskan akibatnya apa, kemudian kita berdosa, kemudian kita tidak wajar melihat itu atau tidak ada gunanya gitu. Nah itu harus tahu persis dia. Jangan dilarang-larang aja. Nah kenapa saya katakan begitu? Karena kita kan belajar psikologi anak-anak ya, pertumbuhan. Mereka itu kan curiosity-nya kan tinggi. Kalau Anda larang ini di dalam benaknya, kenapa dilarang? Iya, pasti. Pasti dia curi-curi. Kenapa dilarang? Ya kepingin lihat. Nah itu, ya suruh aja dia lihat. Nah itu dijelaskan. Itu menurut saya. Tapi kan tidak sama, Pak. Betul. Ada teman itu malah di rumahnya nggak boleh ada TV. Nah, ya kan? Dan itu kan itu apa namanya dayanya Pak Sofyan nggak boleh pakai ini. Ya, ini didengar cuma Pak Sofyan nanti. Tapi saya tidak katakan itu kan itu masing-masing. Cuma dia waktu itu barangkali nggak boleh, tapi di luar itu boleh. Nah, kan kita nggak bisa blame itu atau kita ponis itu sebagai suatu kelemahan ya. Tapi itulah faktor-faktor menyebabkan orang kenapa tidak. Ya karena semua orang kepingin tahu. Nggak usah anak-anak kita juga kepingin tahu kan. Benar kan? Cuma kita sudah punya benteng. Nah mungkin kita berbuat itu gitu ya. Karena kita sudah tahu baik dari sisi religius, baik dari sisi tatanan kehidupan keseharian. Karena kita harus pilahkan juga itu. Karena kan dalam kehidupan tidak bisa kita mengatakan ya semua salah jadinya kan. Ada kebiasaan gitu. Perilaku yang ya kira-kira begitu Pak Muklis. Ya Prof, dalam arah pengembangan pendidikan Aceh tahun 2003-2007 yang Majelis Pendidikan Aceh tawarkan, apa titik sentral untuk pengembangan pendidikan karakter untuk Aceh? Kalau saya melihat ya itu kan titik sentralnya itu kita harus mulai dari PAUD barangkali. Dari PAUD ya. Jadi ya itu kan ada pertimbangan dari Majelis Pendidikan ya. Walaupun tidak kita harus kuat juga mengatakan itu kepada masyarakat kenapa kita berpijak seperti saya katakan tadi karena disitulah yang masih bisa kita bina gitu. Bisa kita isi, bisa kita bangun benteng yang kuat. Jadi kalau sudah SMP, SMA itu sudah pernah penguatan sebenarnya di situ. Bukan lagi basic ya. Itu penguatan gitu. Dan saya kira kepres dan keputusan Menteri Pendidikan itu tentang KPK PPK penguatan pendidikan karakter itu memang bagus sekali saya kira. Asal itu dilaksanakan dengan baik. Diimplementasikan. Saya sudah baca itu bagus. Itu memang dia ada goal ya ceritanya pada tahun 2045 itu. Kepingin kita punya sebagai bangsa yang mempunyai mempunyai karakter yang spesifik gitu. Ya itulah saya kasih contohnya tadi Jepang dia punya karakter yang spesifik. Ya bagaimana dia. Cuma ada satu yang secara religius dia harakiri kan. Harakiri ya. Dia kan nggak bisa kan. Nah, kita nggak ada itu harakiri. Prof untuk Aceh Prof. Prof kalau kita mau membawa generasi Aceh ini yang memiliki nilai karakter tangguh. Karena kan nilai-nilai sejarah-sejarah kan orang Aceh dikenal dengan tangguh, disiplin, kuat, kemudian tanpa menyerah. Kan belakangan generasi kita kan sedikit itu longgar, Prof. Nah, kira-kira
Bagaimana Prof supaya ini nilai-nilai toleransi juga kan kita sangat jadi- toleran, ya, tapi sekarang belakangan tidak. ya, Bagaimana Prof? ya itu dia, jadi kita sudah diskusikan ya. Kalau saya tidak mengatakan bahwa dulu itu bagus, orang-orang kita bagus, orang Aceh, tapi sekarang itu terkenal bagaimana. Cuma sekarang itu kan kita anggap sekarang tidak seperti dulu, itu anggapan kita ya. Iya. Walaupun di dalam ini bisa kita lihat masih ada sebenarnya. Betul, masih. Jadi kalau saya melihat itu sebenarnya ya boleh dikatakan keteladanannya sudah nggak ada lagi gitu. Itu satu. Yang kedua ya ke masyarakat tidak kurang memperhatikan atau mengingatkan kemegahan atau kebiasaan yang luar biasa orang zaman dulu. Nah, kan ada ya, jadi sejarah saya kira perlu itu ya itu saya kira. Nah, itu Prof. Ya, dan itu bagaimana sejarah kan orang tidak bisa cerita. Ya. Ya, tapi kan ada buku ya. Betul. Ini kan ada buku-buku. Ya. Nah, cuma sekarang ada buku-buku ini, ini kembali lagi kepada attitude ya, Ya. sikap itu. Tidak mau membaca, tidak mau tahu gitu kan. Jadi justru curiosity kita itu bukan ke situ. Yang lain ya. Yang lain gitu. Jadi pertanyaan Mbak Muklis memang ya benar bahwa sekarang artinya ya masih banyak orang Aceh yang punya potensi dan yang muda-muda. Saya kan saya lihat ya. Ya. Bagaimana orang luar biasa sekarang anak muda. Betul. Cerdas-cerdas Prof. Cerdas dan jadi programmer dan sebagainya itu Ini kan. mudah-mudahan Prof. Ini kita harus hargai mereka ini. Cuma itu tadi bahwa bukan arti bukan tidak ngerti, mereka juga harus tahu bagaimana sebenarnya sejarah kehidupan orang Aceh gitu ya. Ya. Nah itu yang dan untuk tahu itu barangkali baca sejarah ya Betul. atau ya banyak tanya sama orang yang tahu kan gitu. Saya kira begitu Pak. Pengalaman Prof mengawali karir di Unsyah sampai menjadi rektor, sulit nggak menumbuhkan kebiasaan yang tangguh, yang toleran, yang disiplin? Tapi sebenarnya saya itu bermula dari keluarga sebenarnya. Jadi saya dibesarkan dalam keluarga, katakanlah keluarga yang berpendidikan dan pendidikan Belanda orang tua saya. Iya. Dan sampai dia menjadi kepala daerah pertama itu di Takengon. Dulu kan ditunjuk ya. Ya. Dan itu sebenarnya yang kita lihat adalah bagaimana dia membina keluarga. Ada 3 hal yang penting kami ikut. Religius satu, kemudian adalah jujur, yang kedua adalah disiplin. Kalau melanggar 3 itu apa? Itu dia. Contohnya begini. Kalau kita perlu buku, beli sesuatu, Ya. pertanyaan pertama yang datang dari dia adalah buku apa? Dia bilang. Nggak tahu. Maksud buku ini berapa harganya? Tuh, makanya Detail. kita nggak tahu kan. Jadi itu kan nggak tahu ya. Ini tanya dulu, cari dulu harganya berapa. Nah, jadi misalnya, karena kebetulan tempat tinggal dekat dengan toko buku kan. Ya, Kita pergi tanya lah sana dan dapat harganya. Katakanlah 55 lah gitu ya. Rupiahnya gitu. Kita sebut 55. Dia kasih uang 60 tuh bukan 55. Di situ ada yang mengetes. Saya perhatikan saya sekarang baru tahu. Kenapa kita bilang 55 dikasih 60 kan gitu. Nah, rupanya disitulah kuncinya. Ketika kita tidak kembalikan itu uang, disitulah kita kena. Nah, enggak apa-apa kita gunakan, tapi dia panggil, kenapa? Dia bilang 55, kenapa? Nah, saya kasih uang 60 enggak kembali. Itu kita ingat sekarang rupanya itu salah satu keteladanan. Nilai ya, Satu yang bisa saya tangkap ya. Ya itu satu itu kan kejujuran ya. Kemudian disiplin. Dan itu saya masih anut sekarang disiplin. Pertama disiplin. Saya merasakan, Bro. Disiplin makanya kita ada di perusahaan tepat waktu. Disiplin waktu itu memang dari dulu ya. Dan saya kira bukan beliau saja kan agama kita di suatu. Sholat tepat waktu kan. Kita sebenarnya orang muslim itu punya jadwal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu semuanya ada waktunya. Ada waktunya, bahkan itu ditandakan diberitahu dengan azan. Kan tinggal aja kita keleweran gitu ngopi gitu. Kira-kira begitu. Dan itu yang saya alami di keluarga. Jujur ya. Jujur religius itu sudah jelas lah. Kita ngaji, suruh ngaji segala macam kan. Kemudian disiplin, kemudian jujur. Disiplin itu adalah kita harus tepat waktu sama beliau. Itu ibu saya paling sering ditinggalin. Oh gitu. Iya, ditinggalinnya terus. Dan bukan ibu saya aja, ajudannya ditinggalin.
kan berangkat misalnya itu jam 8. Ya, ya. Itu ajudan kan baru dari jam 8 dia udah berangkat. Nah, kira-kira itu saya lihat ya. Saya lihat dengan mata kepala bagaimana dia menerapkan disiplin itu. Dia memang didikan Belanda. Ya, ya. Jadi saya tahu ya, didikan Belanda tidak salah juga Betul, sebenarnya kan. Ya. Nah, satu lagi yang saya rasakan di dalam pendidikan ini adalah masalah kesederhanaan ya. Dan itu masih saya anut sampai sekarang. Jadi misalnya teman-teman waktu itu kain tetoron, nah kain tetoron dulu kan kalau digosok itu udah tetap dia kan bagus kan. Betul. Nah saya tahu, saya dapat celana dia dikecilkan. Kain keper itu. Waktu itu saya betul terus terang nih saya mohon ampun kepada Allah itu. Apa ya nih saya bilang, itu dikasih sama kita. Tapi sekarang saya baru tahu bahwa itu memang betul. Ya kalau memang itu bisa kenapa kita harus? Betul. Dan itu saya lakukan. Nah, satu lagi ya disiplinnya itu adalah mobil dinas. Itu saya terapkan. Mobil dinas waktu itu dia kalau dia mau berangkat di parkir sama supirnya kan, itu abang-abang kan lihat. Dia lihat dari kamarnya. Apa kepingin? Apa responnya? Kepingin ya. Dan itu memang ya ibu saya dan lain susah naik mobil dinas itu. Jadi mobil dinas itu untuk hari dinas. Ya. Nah, itu salah satu. Dan itu saya terapkan di sini. Makanya saya heran ketika waktu ada itu ya ke masjid pun orang yang pakai mobil merah gitu. Apa pula itu bagaimana mengaktualkan nilai religius tadi? Dan saya yang insya Allah sudah bisa saya lakukan. Saya tentu tidak sempurna. Ya. Tapi arahnya gitu. Dan anak-anak saya juga saya bilang begitu sekarang. Jadi kira-kira demikianlah apa ini di dalam aktualisasi masalah ini ya pendidikan karakter itu. Dan itu saya terapkan nih ketika saya mulai dari sekolah kemudian segala macam ya jadi kepercayaan diberikan dan saya jaga betul. Berarti ruang utama itu sepertinya memang keluarga, Prof. Ya makanya saya kepingin itu kita kembali kepada keluarga. Ya, karakter itu kan di keluarga. Sebenarnya itu pendidikan pertama kan tuh ya apa namanya belajar Dewan Toro kan. Ya. Pendidikan awal itu ya kan. Kan keluarga. Betul. Nggak mungkin orang baru lahir belajar dari orang lain kan. Berarti kalau kita mau merubah cara pandang, sikap dan perilaku soal pendidikan karakter. Jadi kita harus rubah di pernikahan nih, Bro. Ya, kan itu kita ada diskusikan dulu kan. Iya, dengan Prof. Eka Kita juga. mengambil contoh misalnya Malaysia. Menurut Ustadz Ajidar, mereka di sana sebelum menikah harus belajar dulu. Iya. Jangan asal-asal aja, Bro. Nah, ya harusnya maaf bicara tidak harusnya bukan hanya kawin begitu saja ya. Tapi ada satu planning, perencanaan menjadi apa keturunan kita kira-kira gitu dan itu didapatkan pranikah. Betul. Belajar. Nah, kita ya memang di dalam religius itu kalau kita setiap nikah itu kan ada khotbah nikah, ada nasihat nikah, ya itu sebenarnya sebatas itu ya. Tapi sebenarnya kita harus memperdalam itu sebenarnya sehingga tahu kita bagaimana. Nah ya keluarga betul-betul menghasilkan produk ya itu anak gitu ya. Tapi anak yang kita sebut-sebut aja supaya anak kita bisa baik gitu, tapi tidak dibekali kan, tidak seutuhnya dibekali. Banyak yang saya pengalaman kita banyak dapat dari sendiri kan. Betul. Bukan dari orang tua kan, kecuali seperti itu tadi. Tapi hal yang kecil kan kita cari sendiri sebenarnya. Nah, itu barangkali Pak Muklis. Jadi memang ini masalah penggunaan harta pemerintah, harta negara itu memang luar biasa kita sekarang. Ya kan kita lihat pimpinan pejabat itu. Ini saya aja kemarin saya dapat mobil dinas ini. Karena saya bukan dinas. Itu contoh baik, Prof. Tidak salah kalau saya pakai itu mobil BA20 ya. Tapi saya minta sama Mirjuan itu jangan ada yang hitam lah. Hati saya nggak sanggup itu naik itu mobil merah pergi kemana kopi ke Alula gitu kan. Tapi jadwal ngopinya tetap, Prof. Ya, itu kan saya begini, itu saya angkat di dalam teman-teman itu kan satu silaturahim. Itu kan ajang pertemuan selain di kantor kan. Betul. Kantor kita bertemunya kan berbeda. Tapi kalau seperti minum kopi kita bebas. Betul. Itu membuka ini. Saya hanya membina itu aja. Betul. Nggak ada maksud lain.
Betul. Kira-kira begitu. Dan itu bukan di MPA saja, dulu ketika saya Di USK juga begitu. itu direktur aja saya. Sekarang Prof di USK masih aktif? Ya, saya di sana di SK-nya masih ada dari menteri kan sebagai anggota Dewan Pengawas. Ya. Nah, kan juga diangkat saya di Dewan Pengawas Unimed. Ya, Medan. Nah, tapi saya nggak sanggup, saya minta berhenti. Ya nggak mungkin lah ke sana kemari kan. Ya. Memang kan tidak setiap saat pengawas itu. Ya. Tapi kan perlu energi juga memikirkan perkembangan universitas kan. Betul. Jadi ya jangan kita terima gaji aja. Saya bilang saya nggak sanggup lah. Saya bilang. Sekarang diganti itu Pak Samsul itu. Prof Samsul ya. Samsul di Unimed. Anggota Dewan Pengawas dia. Ya. Nah, dia PAW ya. Ya. Dia yang masuk. Berarti memang pendidikan karakter ini bukan hanya bicara formal, Prof ya. Oh ya. Tapi memang bagaimana mengaktualisasikan dalam konteks sehari-hari. Iya, itulah. Jadi itu memang sangat membantu sebenarnya di dalam kita. Artinya kita mengurangi kesendirian ya. Itu perlu sebenarnya, tidak bisa kita sendiri. Kita harus sharing lah ya. Kepada yang bisa kita sharing kan gitu. Tidak berarti pula kita umbar-umbar gitu, enggak lah, kan ada tempatnya. Kira-kira begitu. Baik, makasih Prof atas kunjung ini. Diskusi pertama kami Prof tahun baru. Jadi semoga berkah diskusi ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ini sudah diundang dan saya hanya bisa memberikan itulah Pak Mukhlis. Baik, makasih Prof. Terima kasih banyak. Dek. Oke. Bagus ya. Mantap. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.